pagi nyotanya Fir'aun ko dulu Dafir indah Firdaus o Firaun sambanan kalamak Dafir boleh itu mau masak acu itu ibu Asia tu ibu Asia lo sambawa menu kini ibu cali aja lah anak tu barana udah magi pitihnya bertanya-tanya lah sampah itu nak ibu Asia itu ibu Galadian. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali ba'dama amatana, setelah kita dimatikannya, dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Saya dimatikan malam, ditidurkan pagi, itu sudah 73 tahun 6 bulan dengan Masehi. Dengan Hijriah sudah 75 tahun 6 bulan. Karena tahun Hijriah mengingatkan kita bahwa kita sudah tua. Tahun Masehi karena tahun pembohong itu kita lebih dipermudahnya. Di mana letaknya Masehi itu pembohong? Dia menyalahi aturan Rasul. Kata Rasul dalam sebulan itu tidak penuh 30 hari, hanya 29, sekian. Jadi Rasul ketika hidup itu berpuasa Ramadan itu banyak 29 hari. Sedangkan Masehi tanggalnya aneh, ada 31, ada 30, ada 28, dan pertukaran tanggalnya tidak betul. Nyotuka tanggal itu tengah malam maniang ketika orang mencilok jari. Sedangkan Hijriah nyajalehan matahari tamanam dulu, hari patang matahari turun awan ibarat merah sado, malam menindak lamolai. Berkumandang azan maghrib baru bertukar tanggal menjadi lebih maju dari tanggal sebelumnya. Makanya karena kita dijajah oleh orang Masehi, maka kita terbiasa memakai Masehi. Juga termasuk aturan penggajian pegawai di negara kita ini itu menurut tanggal Masehi. Kenapa kita bangun tidur ini? Tidur itu kalau kita lihat dari segi bahasa Arab kan naum, ya kan? Dengarlah orang azan subuh itu as-salatu khairum minan naum. Tapi ketika kita bangun tidur, doa kita itu bersyukur kami kepada Allah telah menghidupkan setelah dimatikannya. Kenapa di dalam doa bangun tidur antara mati dan hidup itu, tidur dan mati itu disamakan? Karena orang tidur itu dapat nikmat. Semua alat-alat tubuh ini berfungsi semuanya. Sehingga orang tidur itu ada lebih karet angoknya dari orang jago. Tapi dia tidak tahu. Kenapa? Satu nikmat Allah yang sangat besar ketika kita tidur, otak kita diistirahatkan. Ada
ian barih maha ketika lalu. Tidak ada Pak. Itulah nikmat Allah terbesar ketika kita tidur, otak kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ingat ujung doa itu, wa ilaihin nusyur. Kita kan banyak mengkaji masa depan dunia. Kalau anak saya sekolah di pesantren, ijazahnya ndak negeri, masa depan hidupnya gimana? Dia nggak dapat jadi pegawai karena ijazahnya swasta. Banyak lagi rencana-rencana masa depan itu yang terbayang adalah masa depan dunia. Tidak banyak orang mengingat masa depan akhirat. Sedangkan di dalam doa bangun tidur ini, wa ilaihin nusyur. Bagaimanapun tinggi pangkatmu, banyak kekayaanmu tersimpan di dunia ini, tapi bisa saja sebelum engkau mati, engkau meninggal. Tabuh di gua tigo badan makan juga balik pulang ke tampe asa mulu jadi suri ke tanah dan saringka. Badarun aye pemandian malasi bunyi cabai kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye ngumo. Barak lagu ke surau tibo di surau dibujurkan mair yang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandang pakuburan tagolek di liang lahat tanah seringkah bapa galang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak mejan nenduo manyalo sepudiang hitam kubu tertimbun orang pai. Awak sedang di puncak kayu mati mendadak salat indah, ya kan? Nah, ini bapak-bapak yang terhormat. Ini orang tidak memikirkan masa depan akhir. Pak, di Bungo kau ada enggak orang mati lah pergi kamu saji? Banyak. Lah mati mengkau kamu saji. Adi muko imam lo tu indah lo tagak ni terus lalu. Persoalan kita kembali kepada Allah itu Pak, bukan di mana kita berkubur. Iya, tapi seberapa jauh kita mempersiapkan diri untuk hari esok itu. Iya, sebab banyak orang menang di dunia ini tapi kalah di akhirat. Banyak orang beruntung di dunia ini tapi kalah di akhirat. Kalau kita terpikat dengan dunia, koyo beruntung mana orang banyak pitiknya. Tapi coba ingat Harun di zaman Nabi Musa. Sekaya-kaya orang di dunia sekarang ini belum ada sekaya Harun. Belum ada yang memecahkan rekor sekaya Harun. Harun itu anak kunci gudang penyimpan hartanya. Itu 27 ekor onta membawa anak kunci itu, panuh punggung unta itu di anak kuncinya. Tentu sebanyak itu kuro-kuronya, segala gudangnya, barang banyak hartanya. Dia masih karib kerabat Nabi Musa, diingatkan bahwa kalau kita bangun tidur ujung doa wa ilaihin nusyur, kita akan kembali kepada Allah. Saudaraku Harun, zakatkanlah hartamu supaya kau mengumpulkan harta, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, badan bermandi keringat. Untuk apa itu diberikan kepada orang lain? Dinasihati terus oleh Nabi Musa. Harun tidak mendengarkan. Akhirnya seluruh harta itu
ditelan oleh bumi dengan takdir Allah. Secanggih itu teknologi yang dikuasai oleh bangsa Israel, belum bisa mereka mendeteksi sampai sekarang di mana harta karun itu karam takubuhnya. Sebab nan mengubuhkan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan dapat. Bangsa Israel itu, Pak, Yahudi itu bangsa yang paling cerdas di dunia. Siapa yang mengatakan? Allah. Wa anni faddaltukum alal alamin. Bahwa sesungguhnya bangsa Yahudi Israel itu kami lebihkan dia dalam segala hal di dunia ini daripada bangsa lain. Coba bayangkan, Pak, di Muaro Bungo kok para banyaknya Alfamart, Indomaret, sampai ke desa-desa, seluruhnya itu di Riau itu yo, di Jambi itu yo. Nah, saya mempunyai itu. Jawabnya jangan nilai. Apa itu hebatnya dia menguasai ekonomi. Orang lebih suka minum aqua daripada air panas yang direbus sendiri. Itu tinggi mineralnya. Tidak sadar dia itu produk Yahudi. Jadi Bapak-bapak, kenapa Indonesia tidak diserang oleh Yahudi sampai sekarang? Inilah Islam terbanyak di dunia. Daripada dunia-dunia lain, Islam terbanyak itu di ini. Kenapa tidak diserang? Kenapa yang diserang itu Palestina? Kenapa yang diserang Yaman? Ya, karena Indonesia ini pasarnya Yahudi. Dan dia tahu Indonesia ini konsumtif. Apa yang datang kini gua nang kayo lara kali menukau to. Jawablah. Memang beli auto terus ya. Dan dia tahu Indonesia ini gilo model. Ada model baru, jual dalammu, ambil itu untuk apa? DP, mau utang lagi. Sampai mati makan riba. Muhammadiyah ada enggak satu kredit mobil? Kalau ada yang dipakai nama Muhammadiyah, itu nama Nabi Muhammad, Pak. Ya. Kan orang mengistilahkan kalau kita berutang itu bunga. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya apa? Riba. Kata Allah perangi riba. Suburkan sedekah. Nah, di orang waktu, Pak, kalau banyak orang melakukan dia salah mana, itu benar. Banyak orang melakukan ada itu sadonya. Kalau tidak itu tidak dapat lewat aja. Harus kredit. Nah, kalau ibu-ibu rice cooker di kredit, magic jar di kredit, blender di kredit, mixer di kredit. Ya. Jadi Indonesia ini pasar, Pak. Kalau diserang, siapa membeli galihnya lah. Itu harus kita sadari. Saya, bapak-bapak, alhamdulillah diingatkan oleh Allah. Jadi pegawai yang bapak dulu, ya kalau ukuran pegawai, kadangnya lah pendapatan di BUMN. Tapi yang pawilo melioto, Pak, 2 tahun ke pensiun. Kalau anak mau banyak sekolahnya kuliah. 2 tahun ke pensiun, ambo melioto itu auto bekas. Kijang LGX 97, tidak DT 2000 gitu, Pak. Lihat. Itu saya pakai 17 tahun. Nah, semua ada pilih pembalinya sebanyak itu tanpa kredit. Berapa pembalinya? 86 juta.
Piti mu dah tersimpan dari itu 90-an, melebihnya sampai juta. Ada minyak ketika itu 325 seliter. Anak-anak mantan cucu sekolah Bukit Tinggi, minyak kau naik 10.000. Nah, jadi karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada lo setiap pribadi awak, karena kita ndak nabi. Kalau kita berbuat nan buruk. Nan buruk apa yang babayo itu Pak, bukan menyayo diri, tapi menyayo orang. Menyayo diri ya, melanggar aturan Allah, kita bisa minta ampun. Tapi kalau menganiaya orang, kita harus minta maaf kepada orang yang dianiayanya. Kalau pemimpin zalim menyayo rakyat, Pak, amaralah kemarasainya dia kira nanti. Apanya enggak terpikirkan oleh pemimpin itu. Sebenarnya pendek saja. Wa ilaihin, engkau akan kembali. Hidupmu di dunia hanya sebatas usia. Engkau transit di kubur lebih lama daripada hidup di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usianya di dunia dengan Hijriah 63, dengan Masehi 61. Jaraknya dengan kita sekarang sudah 1.500 tahun. 1.500 kurang 63. Lawara beliau dalam kubur. Jadi awak lama dalam kubur menunggu hari kiamat daripada hidup di bungo kau Pak. Itu nangka Pak pikiran dia lah kayu napa. Hidup di dunia jauh lebih pendek dari hidup di kubur. Jadi Nabi di dalam kubur sudah 1427 tahun. Untung senior Nabi Pak. Ada lagi Bapak-Bapak, kita umat Islam ini yang terlanjur. Terlanjur bagaimana? Bapak-Bapak, kalau ada orang mati, kelaipai menjenguk. Baik. Pernah tidak Bapak-Bapak sebagai tokoh masyarakat, apakah itu tokoh Muhammadiyah, apakah itu pengurus masjid yang meninggal itu jamaah kita, itu diminta kita memberi kata sambutan melepas mayat ini ke padang pekuburan. Pernah tak? Pernah kan? Ada satu, jangan ini dibaca lagi kalau kita berpidato melepas mayat. Apa itu? Mari kita antarkan saudara kita ini ke padang pekuburan tempat beliau tempat terakhir. Ini mendangkalkan akidah. Kubur bukan tempat terakhir, tapi tempat transit. Sebelum kita nanti hidup di mahsyar. Aku pendapat orang PKI yang Pak hati-hati Pak Wabilato. Di orang PKI kalau lah mati habis pekarona doleh. Ya. Pak, di dalam Islam banyak proses lagi. Kita menunggu di dalam kubur selama menunggu kapan hari akan kiamat. Kemudian kiamat itu rusaklah negeri. Apakah ya Pak? Iza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat. Apa itu artinya? 3 potong itu saja. Apa artinya Pak? Ya selama kue nggak tahu. Apabila langit telah runtuh, sebanyak ini musibah yang kita lihat sepanjang usia kita, sudah adakah Bapak melihat langit runtuh? Belum. Kiamat nanti langit itu runtuh.
Wa idzal kawakibun tasarat, seluruh bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, seluruh laut semuanya bergelombang. Nak semoga je tsunami Jepang, tsunami Aceh itu apa? Sadang itu salah takui orang. Berapa orang jadi korban? Seluruh air laut tumpah ke dunia. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, hancur oleh air itu. Karena air itu berat. Air itu berat, Pak. Itu mengkoporak peranda kalau nyoba banjir. Air itu berat. Kan rusak bumi ketika kiamat itu direhab oleh Allah dulu. Setelah bisa pula manusia dibangkitkan dari kuburnya, hidup di bumi yang baru itu, namanya yang beda, mahsyar. Berapa lamanya Allah merehab itu? Kalau kita bandingkan dengan Allah menciptakan bumi, Pak, alam semesta ini, ketika diciptakan dulu berapa lamanya? Ini Al-Quran kita katakan, Pak, tidak mereka-reka. Fi sittati ayyam, 6 masa. Dihitung oleh orang matematik, satu masa itu 1 miliar. 6 masa, 6 miliar tahun penciptaan Allah untuk bumi dengan kalimatnya kun fayakun. Mula-mula diserangkan dalam surat Ad-Dukhan, asap bergulung-gulung, entah berapa miliar tahun itu asap bergulung-gulung dengan kata kun. Ya, kemudian berputar mengeras dengan kehendak Allah. Setelah itu pecah, jadilah planet-planet berpelantingan, aturan jatuhnya sesuai dengan kehendak Allah. Planet yang dihuni oleh manusia hanya satu ini, bumi. Kenapa? Karena planet bumi ini jaraknya dengan matahari wajar untuk kita hidup. Bisa ada oksigen, bisa ada air. Apalah baik bulan. Bayi lagak sekali. Ada air di sana? Tidak ada. Ada oksigen? Tidak ada. Kenapa? Karena jaraknya dengan bumi tidak ideal. Jaraknya dengan matahari tidak ideal. Alah bayi ibu-ibu ke Venus. Lalu kan itu Fijar, planetnya Fijar, berapi sekali, serupung ramah pagasi dia apa? Kenapa? Karena terlalu dekat dengan matahari. Ada planet lain, Merkuri. Itu tidak bisa manusia hidup di sana. Sama dengan planet yang panas tadi. Kenapa? Karena jauh dari matahari, tanahnya es semua. Dan bisa hidup di sana. Inilah dia bumi yang ideal dengan matahari. Karena idealnya semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita. Sabui lah dapat buah-buahan. Ambo masuk ketik dan ada di kampung kan mau tahu buah-buahan banyak itu. Jambu, jambak, pau, kuini, ambacang. Kalau kuini manis tapi di dalamnya boleh, ambacang tak ada boleh tapi gataknya dikada bibir. Iya. Sudah tu baru ada jambak, jambu, lanse. Ini jambak apa kok Pak? Balso kuini kok ada mangga golek, ada mandapel, ada aroma manis, ada rambai, ada lengkeng. Ya, ada apel, ada yang putihnya, ada namanya. Ya, semuanya itu ciptaan Allah untuk kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
tu di kampung je Pak, kini nak ada buat keleti kerana ada namanya. Kok lain kerana ada Pak pasti bersambung jambung Pak. Lain kerana ada Pak kapun dua. Kini katanya oleh mbak, bagaimana kau nak mau buat tu kapun dua? Itu istilah konotasi dan tindak balik dalam bahasa Minang. Apa yang kau buat tu dia namanya kapun dua? Manis tidak, angin tidak, asam tidak, tidak nyale rasanya. Hanya gitu nama orang yang kau buat kapun dua macam. Jadi orang bapak-bapak kalau tidak tentu ada kerajonya mengalih hindak, jadi pegawai hindak, ya kan? Tukang pangke hindak, mau ojek hindak, tidak ada masuk dia kerajo gojek je. Itu orang kapunduan tu. Jadi bapak-bapak, doa bangun tidur ini saja kita eja satu-satu, kita akan semakin sadar bahwa kita ini tidak ada artinya di sisi Allah. Kata Nabi ketika beliau mi'raj ke atas langit, saya berada di langit yang ke-7, langit yang ke-6, langit yang ke-5, langit yang ke-4, langit yang ke-3, langit yang ke-2, langit yang pertama, bumi. Saya lihat dari atas Sidratul Muntaha itu hanya sebesar batu cincin yang terletak di padang pasir yang luas. Coba bayangkan Pak, 7 petala langit tambah bumi, dilihat dari Sidratul Muntaha kecil Nabi itu sagadang permata cincin dan terletak di atas padang pasir yang luas. Pertanyaannya, sagadang sia Ustaz Ristawardi. Jadi manusia nanti amuh mempersiapkan diri untuk masa depan akhirat itu, itulah manusia badan kete utak diagih di Allah tapi banyak durako ke Allah. Jadi manusia kok badan kete kerengkang enggak ada. Sebenarnya dia tidak berdaya. Coba tasai jari apa cie ahli korban laisa ko biasa je kekuatan awak itu hanya satu jari. Apalagi kalau nak sakit komplikasi jantung kane, liver kane, ginjal kane, paru-paru kane, banyak lah komplikasi Pak. Kalau semua alat-alat tubuh itu tidak lagi bersenyawa dengan roh karena sudah rusak, itulah roh tidak mau tinggal di sana lagi. Dia keluar dengan takdir Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Turja'un ini yang tidak banyak dipikirkan oleh manusia. Banyak orang berpendapat serupa komunis tadi. Kalaulah kubur itu tempat terakhir Pak. Kemudian sudah direhab oleh Allah bumi yang rusak karena kiamat itu dengan 2 tiupan sangkakala. Siapa yang meniup? Kalau apa kini mendengar musik, ada orang meniup saksofon, itu bermacam-macam iramanya, sehingga manusia dengan irama itu terkontaminasi. Kalau lagunya itu enak, kakinya pasti bergoyang. Tapi kalau sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, ya kan, berkeluarlah manusia yang telah dikubur semenjak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman seperti cendawan tumbuh. Bahkan manusia keluar dikubur tu kecek Nabi sadonya bati lanjang, laki-laki perusi dak bakain salai mana
Lain tak gadang angok laki-laki menjadi perusi mati lanjang tu Ustaz. Hara kiamat itu berat. Tidak ada pengenal orang kalau kau perusi nam telanjang kau bahenor koran piang tak ada lagi depan. Semuanya sibuk. Yang diperlihatkan ketika keluar dari kubur itu adalah hasil pekerjaan kita di dunia. Mana banyak orang bersyukur dan orang engkar. Menurut Al-Quran, tidak menurut karangan orang. Mana yang banyak orang bersyukur dengan orang kafir? Banyak orang kafir, Pak. Tandanya apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan saya penuhkan neraka itu dengan jin dan manusia. Mudah-mudahan orang marungu pun tak ada masuk neraka uji. Ambo doa masuk surga. Tapi yang kurang ajar itu saja. Asal kurang ajar Allah hendak masuk surga. Coba bayangkan dan dipakai ya Allah dan diiri oksigen Allah untuk penyamu padi mengaryang kain matahari Allah. Kalau awak bersawah butuh air hujan supaya padi hidup, tapi tidak menyembah Allah. Coba bayangkan begitu kita lihat biji sawit itu, tapi bapak-bapak minyaknya kita pakai bisa. Ya, banyak orang tak memikirkan nikmat-nikmat Allah itu bapak itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau coba menghitung nikmat Allah itu, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Nah, jadi setelah kita Sya'ban, setelah Sya'ban apa lagi? Kata Nabi, Allahumma barik lana fi Sya'ban balighna Ramadan. Ramadan ini adalah bulan suci yang harus kita sambut dengan hati yang suci. Akar Ramadan itu apa? Kalau di kampung Pak istilahnya besok hari kepuasa balimau. Apakah balimau itu memang kita pergi mandi di limau badan? Nah itu apa? Kita kan punya tubuh dua, ada namanya rohani, ada jas. Lagi rancaklah sabun cair dari limau, tambah barasinya. Jadi yang kasih balimau itu apa? Membersihkan hati. 11 bulan yang lalu ya Allah, saya hidup, saya tidak nabi ya Allah. Mungkin sudah banyak pula dosa saya menumpuk, baik dosa yang saya sengaja, yang tidak sengaja. Kalau engkau berkenan ya Allah, saya akan bertemu dengan Ramadan dengan istighfar yang saya baca ini. Ampunkanlah saya ya Allah. Ingat satu lagi, setelah kita minta ampun, ingat dosa dengan orang lain, minimal dosa dengan istri. Lain berangkat pada masjid itu. Kenapa? Orang yang akan masuk surga pertama orang yang tidak meninggalkan salat. Orang yang akan masuk surga orang yang takwa. Orang yang takwa itu cirinya ada 3 dalam surat Al-Imran. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu berinfak baik ketika kaya maupun ketika miskin. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup mengendalikan amarah. Yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang sebelum menunggu dia minta. Itu orang takwa Tuhan. Akhirnya suami yang minta maaf. Gue enggak lo berzina, cuma begini celek. Gue enggak juga tahu apa. Agak maaf saya ibu. Lo itu kan ibu dia micet tu. Kita ibu tak kerusuk serugo kalau pandandam.
Maafkan saja suami kita. Malah kalau aku manusia, kok ambo manusia, mengaku suami ambo mode itu. Terima kasih ya dia, terima kasih ya dah. Udah lego ini, kalau udah bazina jo wanita buruk di hotel, pindah penyakitnya kau udah bergaul lo jambo, pindah kambo. Untung udah menikah. Terima kasih ya dah. Udah lego ini, nambil suami seorang saya udah pelosok, ini ada orang lain. Pelosok itu kasutnya mencuci baju. Jadi pelesetan kena kita, ya kan, bakana mama sak. Bu, dari mana orang Muhammadiyah mengambil nama organisasi Islam perempuannya Asia? Dari mana itu? Dana Asia. Dari istri kalau istri Nabi Aisyah. Ibu-ibu Muhammadiyah bukan Aisyah, Aisyah. Istri Fir'aun itu Pak, suaminya Islam atau kafir? Bukan sekedar kafir, membunuh anak-anak laki-laki. Yang ketiga, yang paling besar dosa Fir'aun itu Bu, mengatakan dirinya Tuhan. Hal ataka hadithu Musa iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya kan? Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Tapi istrinya taat. Taatnya Ibu Asia itu naga ibu tiru ya Bu. Kalau nyokama masak pagi, nyotanyo Fir'aun ko dulu. Dafir, indah Firdaus, Fir'aun. Sambanan kalamak Dafir, boleh itu mau masak. Acu itu Ibu Asia. Iko Ibu Asia lo. Sambawa menuha kini Bu. Calian jelah anak itu. Barana udah magi pitinya bertanya-tanya lah sampah. Itu nak Ibu Asia. Itu Ibu Galadian. Jadi tertib Ramadan ini, suami dimaafkan oleh istri, istri dimaafkan oleh suami, tetangga dekat sejamaah, kita sama-sama membersihkan hati. Mudah-mudahan Ramadan hadir, kita sehat rohani dan jasmani. Terakhir, Ustadz yang berbicara semenjak tadi, kalau ada yang terlanjur menyinggung perasaan, saya mohon maaf pula kepada Bapak Ibu. Ambo ini anda anak ambo petang jam 6:15 berhenti lebih aja. Sebab orang ko kapai kerajo je. Kalau ialah pensiun tu ialah mak sen aja. Iya. Kalau ambo lah ambo ambil PDIP sejak pensiun lah. PDIP, tapi tidak bertembak medan. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Jadi apa nama kerja pailah lain. Jangan, mudah-mudahan rajin kerja, tidak korupsi, gembira hati membina rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Di malakah jalan kagugut dake pasar padang dua, sungai tanang je bukit tinggi tasabui airnya jani. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lapeh jamaah jatinan suci jemuko nan jani. Apa ilah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.